Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita jumpa lagi ya dengan Ustazah kali ini di mata pelajaran fikih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lihat ya, kita akan belajar apa ya kira-kira? Coba tebak, kalau ada gambar anak-anak yang memakai sarung, kira-kira kita hari ini akan belajar apa ya? Yaps, kali ini kita akan belajar mengenai khitan. Nah, untuk anak yang laki-laki, ada yang suka dikhitan. Nah, untuk kali ini kita lihat di bab khitan, kita akan belajar mengenai pengertian khitan, kemudian sejarah khitan, hukum khitan, waktu khitan, dasar pelaksanaan khitan, dan juga manfaat khitan. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian khitan. Nah, khitan berasal dari bahasa Arab khatana yang artinya memotong. Khitan artinya memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan untuk membersihkan dari najis. Nah, jadi secara bahasa, khitan itu artinya memotong. Kemudian kita lanjut ke sejarah khitan. Nah, syariat khitan pertama kali diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan Khalilullah atau kekasih Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu dikenal memiliki sifat yang sangat mulia, yaitu ketaatannya pada Allah serta kesabarannya terhadap ujian yang diberikan Allah. Nah, orang yang pertama kali melakukan khitan yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan khitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan alat yang sangat sederhana, yakni kodum. Kalau sekarang itu kodum itu artinya kapak. Nah, bisa dibayangkan khitan itu Nabi Ibrahim menggunakan kapak. Kalau sekarang kan kita khitan tinggal ke dokter ya, pakai laser. Kemudian ada obatnya, jadi kita melakukan khitan nggak sakit. Kalau dulu Nabi Ibrahim tuh melakukannya itu dengan menggunakan kapak. Oleh karena itu, umat Nabi Muhammad wajib melakukan khitan. Hal tersebut dijelaskan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 95 yang artinya, katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Maksud dari Quran surat Ali Imran ayat 95 itu bahwa umat Nabi Muhammad itu wajib melaksanakan syariat Nabi Ibrahim, karena apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu merupakan ajaran yang lurus, ajaran yang benar. Oleh karena itu seluruh umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad itu wajib melakukan khitan. Setelah kita mengetahui sejarahnya, kita lanjut ke hukum khitan. Nah, hukum khitan sendiri di sini ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa khitan itu, yang pertama, khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua,
khitan itu sunnah bagi laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga, khitan itu wajib bagi laki-laki dan keutamaan bagi perempuan. Nah, karena memiliki pendapat yang berbeda-beda, maka di sini jumhur ulama sepakat. Jumhur ulama itu siapa sih? Jumhur ulama itu kumpulan para ulama itu sepakat bahwa khitan hukumnya wajib bagi laki-laki. Ingat ya, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki. Kenapa sih diwajibkan bagi laki-laki? Nah, ini ada alasannya nih. Adapun alasan yang menunjukkan wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, khitan merupakan bagian dari fitrah, yaitu sunnah yang dianjurkan para nabi. Yang kedua, merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Muhammad memerintahkan orang yang masuk Islam untuk berkhitan. Yang keempat, merupakan pembeda dari kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi khitan itu yang membedakan antara kaum muslim dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita muslim, kita wajib hukumnya untuk khitan. Kemudian yang kelima, khitan adalah memotong sebagian anggota tubuh. Kalau memotong sebagian anggota tubuh itu hukumnya diperbolehkan. Dengan syarat itu untuk kebaikan kita sendiri. Nah, kebaikannya apa, Us? Menjaga tubuh dari najis. Jadi agar kita terhindar dari najis, wajib hukumnya kita melakukan khitan. Lanjut. Setelah mengetahui hukum, kita lanjut ke waktu khitan. Nah, di sini ada 3 waktu yang digunakan untuk khitan. Yang pertama, diwajibkan. Kapan kita diwajibkan untuk khitan? Ketika kita sudah baligh atau sudah dewasa. Yang kedua, dianjurkan. Kapan itu kita dianjurkan untuk khitan? Ketika masa itsghor. Apa itu itsghor? Itsghor itu masa ketika seorang anak sudah dianjurkan untuk sholat. Nah, itu namanya itsghor. Untuk yang ketiga, itu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan ini terserah waktunya, kapan saja. Jadi sebelum kalian memasuki waktu itsghor, memasuki waktu baligh, itu kalian bisa melakukan khitan. Baik masih bayi, masih anak-anak, itu diperbolehkan melakukan khitan. Asalkan kalian berani untuk dikhitan ya, untuk yang laki-laki. Setelah mengetahui waktu khitan, kita lanjut ke dasar pelaksanaan. Nah, dasar pelaksanaan khitan. Jadi khitan itu merupakan bagian dari fitrah. Yang sesuai dengan hadis Nabi, fitrah itu ada 5 perkara. Yang pertama khitan, kedua mencukur rambut, ketiga menggunting kuku, keempat mencabut bulu ketiak, dan kelima memotong kumis. Nah, khitan itu merupakan bagian dari fitrah. Fitrah sendiri itu dibagi 2, yaitu fitrah ma'rifatullah, yang kedua fitrah amaliyah. Nah, fitrah ma'rifatullah itu apa sih, Mas? Fitrah ma'rifatullah itu yang berhubungan atau yang untuk mengenal Allah itu disebut fitrah ma'rifatullah.
Contohnya, tujuan fitrah ini yaitu untuk menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, seperti itu. Kemudian untuk yang fitrah amalia ini, fitrah yang disebutkan dalam hadis, seperti tadi hitan kan disebutkan dalam hadis tuh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan badan kita, baik dari kotoran maupun najis. Nah, itu termasuk fitrah amalia. Kita lanjut. Nah, selain membahas tentang waktunya kita hitan kapan, kemudian dasar pelaksanaan hitan, yang terakhir kita akan bahas tentang manfaat hitan. Nah, bisa dilihat manfaat hitan. Yang pertama merupakan fitrah. Tadi kan merupakan fitrah, kemudian syiar dan syariat atau ketetapan dalam Islam. Kemudian yang kedua, kesempurnaan agama. Jadi hitan itu merupakan sebagian dari kesempurnaan agama. Yang ketiga, pernyataan ubudiyah kita terhadap Allah. Maksudnya apa, Us? Pernyataan ketaatan kita pada Allah. Jadi kalau kita sudah melaksanakan hitan, bagi yang laki-laki, itu kita otomatis sudah taat pada Allah, taat pada perintah Allah, salah satu perintah Allah. Kemudian yang keempat, membawa kebersihan. Kan itu otomatis kita sudah bersih, tidak ada najis yang tertempel di tubuh kita, seperti itu. Yang kelima, cara sehat mencegah bakteri dengan cara dihitan. Yang keenam, mengamalkan sunnah Rasul. Tadi kan sudah dibahas ya, mengamalkan sunnah Rasul. Yang pertama diperintahkan untuk Nabi Ibrahim, kemudian umat Nabi Muhammad juga diwajibkan untuk hitan. Dan yang terakhir, tanda kesempurnaan seorang muslim. Jadi salah satu kesempurnaan orang muslim itu tandanya kita sudah berhitan. Nah, itu merupakan manfaat dari hitan. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah hitan itu dikhususkan untuk laki-laki saja? Kalau bagi perempuan, hitan itu hukumnya apa, Us? Nah, kalau bagi laki-laki, hitan itu hukumnya wajib. Kalau bagi perempuan, itu hitan hukumnya sunnah. Jadi, kalau untuk perempuan, diperbolehkan untuk dihitan, diperbolehkan untuk tidak. Tapi alangkah lebih baiknya untuk menghindari diri dari najis, kita untuk perempuan bisa melakukan hitan. Tuh, kalau tidak hitan, ya nggak apa-apa. Soalnya kan bagi perempuan hukumnya sunnah. Kalau laki-laki wajib dihitan. Dah, dari sini nah, sekian dari Ustazah untuk materi hitan kali ini. Tugasnya kalian mengerjakan LKS halaman 14 dan 15 bagian A dan B. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.